Mari kita tetap membuka Alkitab kita dari firman Tuhan yang tadi telah kita baca bersama-sama. Dan malam hari ini tema firman Tuhan adalah apa itu surga. Kalau minggu lalu kita sudah melihat apa itu neraka. Kita tahu neraka itu nyata dan benar ada. Dan itu konsisten dengan kekudusan dan keadilan Allah. Bahkan kebaikan Allah. Dan neraka ada sebagai tempat penghukuman. Jadi kita juga berbicara mengenai Allah yang baik. Allah yang penuh kasih. Yang menciptakan kita pada mulanya dalam gambar dan rupanya. Nah, kalau neraka adalah tempat penghukuman yang ada oleh karena dosa, sorga sebenarnya adalah tempat yang pada mulanya ada atau diciptakan oleh Tuhan. Sebagai seharusnya tempat di mana Tuhan mau setiap manusia masuk ke dalamnya. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka tanpa dosa sama sekali. Nah, kalau mereka bertahan di dalam kekudusan mereka dan mengikuti firman Tuhan dan tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, tetapi mereka akan memakan buah kehidupan kekal, maka mereka akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan di surga. Begitu dengan keturunan mereka. Makanya agak sedikit benar kalau kita katakan, kalau seandainya Adam dan Hawa taat kepada Tuhan, maka kita semua akan sudah berada di surga. Tempat di mana Tuhan mau semua manusia masuk ke dalamnya. Tapi karena dosa, akhirnya mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, yang mati di dalam dosa, masuk neraka. Nah, kita berbicara tentang surga. Setelah kita tahu bahwa neraka adalah tempat penghukuman. Tapi apakah benar sangat penting bagi kita untuk masuk surga? Apakah surga memang tempat yang begitu baik sehingga kita merindukan untuk lebih mau masuk surga daripada neraka? Apakah layak untuk kita perjuangkan? Dalam artian, kalau kita mengatakan aku mau percaya kepada Tuhan dan aku hidup benar di hadapan Tuhan, susah sekalipun aku tetap mau hidup benar di hadapan Tuhan karena aku memang akan ke surga. Apakah sedemikian layaknya? Apakah memang begitu layaknya surga itu sampai kita tahu bagaimana para rasul, orang-orang Kristen di zaman dulu bahkan sekarang ada yang mati bagi Tuhan. Karena mereka mempunyai pengharapan yang benar, yang jelas, bahwa kalaupun mereka mati, tubuh mereka mati, dikuburkan roh mereka akan ke surga. Apa sih sebenarnya surga? Nah, kita juga mau melihat apa sih sebenarnya yang kita akan lakukan di surga. Jadi, apa itu surga? Di dalam Alkitab, kalau kita membaca Alkitab, sering sekali surga itu digambarkan atau disebutkan sebagai taman atau firdaus, kan? Bahasa Inggrisnya paradise, yang artinya adalah sebuah taman. Kadang juga disebutkan sebagai kota Allah, dan tidak jarang disebut sebagai kerajaan Allah. Kan? Dari nama ini kita melihat sebuah gambaran bahwa Tuhan mau memberitahukan kepada kita bahwa surga adalah tempat yang indah. Kalau dia adalah sebuah taman, dia adalah sebuah kota Allah, dan dia adalah sebuah kerajaan Allah, berarti dia adalah sebuah tempat
yang sangat indah. Tidak banyak hal yang Tuhan sebutkan kepada kita mengenai sorga. Detailnya seperti apa Tuhan tidak terlalu sebutkan dalam firman Tuhan. Yang lebih detail kita baca kalau kita mau berbicara tentang akhir zaman. Yang lebih detail kita baca adalah tentang langit dan bumi yang baru. Dan Yerusalem yang baru. Tapi kalau sorga, sesuatu yang tidak terlalu detail disebutkan kepada kita. Bahkan, kita melihat firman Tuhan justru menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan tidak mau terlalu memberitahukan kita detail mengenai surga. Kalau kita membaca contohnya dalam 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 4, kita melihat bagaimana Rasul Paulus bersaksi, walaupun di sana dikatakan tentang orang yang ia kenal, tapi itu merupakan tentang dirinya sendiri yang dibawa oleh Tuhan ke langit tingkat ketiga. Apa itu langit tingkat ketiga? Langit tingkat ketiga adalah sorga. Tingkat pertama adalah cakrawala, di mana kita bisa melihat ada burung-burung berterbangan dan ada awan. Tingkat kedua adalah luar angkasa, di mana ada planet-planet, matahari, bulan. Dan tingkatan ketiga adalah sorga sendiri. Nah, kita lihat apa dikatakan oleh Rasul Paulus. Mari kita buka 2 Korintus pasal 12. Ketika dia diangkat ke Firdaus, katakan di ayat keempat, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Ketika dia sampai di surga, Tuhan membawa dia ke surga. Dia tidak boleh mengucapkan segala hal yang dia dengar di sana dan dia lihat di sana. Dia tidak diizinkan untuk menceritakannya, dan dia pun berkata bahwa kita manusia tidak layak menceritakan tentang surga. Terlalu besar, terlalu kudus, terlalu indah untuk kita ucapkan. Makanya kembali saya mau mengatakan kepada kita, hati-hati dengan nabi-nabi palsu. Yang dengan herannya kita mendengar mereka berkata bahwa mereka dibawa oleh Tuhan ke sorga, dibawa oleh Tuhan ke neraka. Seolah-olah surga dan neraka adalah tempat yang macam kita mau pergi ke pantai saja. Jalan-jalan katanya dibawa oleh Tuhan, jalan-jalan ke sorga dan neraka. Dan mulai menceritakan kepada kita apa yang ada di sorga dan apa ada di neraka. Oh, Tuhan tidak mau. Bahkan di sini seorang Rasul Paulus, kita tahu dia adalah seorang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan untuk menceritakan tentang sorga yang dia lihat. Dia tidak layak untuk mengatakan. Tapi walaupun dia tidak layak untuk menceritakannya, kita tahu sedikitnya bahwa surga harusnya menjadi tempat yang begitu indah. Walaupun Paulus tidak menceritakannya kepada kita. Dari mana kita tahu? Mari kita lihat Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 ayat 21. Katakan di sini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Dari kata-kata Rasul Paulus ini kita bisa melihat satu hal. Tuhan membawa dia memiliki kesempatan dalam hidupnya di dunia ini. Dia bisa melihat surga. Dan ketika dia sudah melihat surga, walaupun dia tidak gambarkan kepada kita surga itu seperti apa, tapi dari kerinduannya ini kita belajar bahwa harusnya surga itu adalah tempat yang begitu baik. Tidak mungkin Rasul Paulus merasa pengen sekali saat ini juga pergi ke surga, kalau surga itu bukan tempat yang indah.
Kalau surga itu bukan tempat yang baik. Jadi walaupun kita tidak diberi ketahuan Tuhan secara langsung, apa-apa saja yang ada di sorga, bagaimana nanti kita di sorga, apa yang akan kita lihat, keindahan apa yang akan kita lihat. Tapi dari kesaksian firman Tuhan, mulai dari penyebutannya sebagai taman, sebagai Firdaus, sebagai kota, sebagai kerajaan Allah, dan bagaimana Rasul Paulus menunjukkan kepada kita kerinduan yang besar untuk pergi ke sana. Sorga harusnya menjadi suatu tempat yang sangat indah, yang sangat baik. Lalu bagaimana kita berpikir mengenai sorga yang kita tidak tahu seperti apa? Maka kita aplikasikan Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tidak diberitahukan kepada kita adalah untuk Tuhan. Hal-hal yang diberitahukan kepada kita itulah untuk kita. Jadi sudah cukup Tuhan mau beritahukan kepada kita bahwa ada sorga, tempat di mana Allah ada, dan di sana kita akan hidup bersama dengan Tuhan selamanya dan keadaannya dalam keadaan baik. Cukup sampai di sana. Dan kalau kita tidak pergi ke sorga, kita hanya akan pergi ke neraka. Hanya ada dua tempat. Antara sorga dan neraka. Dan kita lihat itu tadi di kisah yang kita baca. Kembali kita buka Lukas pasal 16. Minggu lalu kita melihat tentang orang kaya yang masuk neraka. Sekarang kita mau fokus kepada si miskin yang masuk sorga. Lukas pasal 16, Lazarus, katakan di ayat ke-22, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Di sini juga digambarkan kepada kita bahwa sorga itu disebutkan di sini sebagai pangkuan Abraham. Artinya apa? Di mana Abraham berada. Di tempat di mana seorang yang bernama Abraham berada. Apakah tempat di mana seorang Abraham berada itu tempat yang baik? Ya. Karena Abraham di dalam firman Tuhan dikatakan sebagai seorang sahabat Allah. Di mana seorang sahabat akan menaruh sahabatnya? Di tempat yang terbaik. Kalau kita punya sahabat, kan kita mau memberikan sesuatu yang terbaik untuk sahabat kita. Abraham disebutkan sebagai sahabatnya Allah. Berarti di mana Abraham ada, berarti itu tempat yang terbaik yang bisa diberikan Tuhan kepada Abraham. Dan di mana Abraham berada, disitulah orang percaya berada. Di surga. Tidakkah kita sangat, apa bahasa Indonesia, excited atau sangat-sangat merindukan kapan aku bisa sampai di sana, bertemu dengan Abraham. Bukan hanya Abraham, kita akan bertemu dengan Daud, kita akan bertemu dengan nabi-nabi, Yesaya, Yeremia, para rasul, Petrus, Paulus. Semua orang-orang kudus Tuhan yang kita baca dalam Alkitab dan kita akan membaca tentang mereka, kita merasa mereka begitu luar biasa. Dan nanti kita akan bertemu dengan mereka. Itu akan menjadi satu pertemuan yang begitu luar biasa. Jadi itulah mengenai sorga. Tempat yang begitu indah, yang baik. Di mana orang yang percaya Tuhan seperti Lazarus di sini sampai ke sana ketika dia telah mati. Dan kita melihat mengenai orang yang sudah mati, terjadi dua fase dalam kehidupan mereka atau kehidupan selanjutnya. Yaitu fase sebelum kebangkitan dan fase setelah kebangkitan. Nah, ini adalah kebangkitan tubuh. Dalam firman Tuhan, kita tahu bahwa seorang yang sudah mati, tubuhnya kemudian dikuburkan. Debu kembali menjadi debu. Tanah kembali menjadi tanah. Tapi bagaimana dengan rohnya? Nah, orang yang tidak percaya seperti lainnya orang kaya di dalam Lukas pasal 16, rohnya ke neraka. Bagaimana dengan yang percaya seperti Lazarus?
rohnya ke sorga. Tapi kita juga belajar dalam firman Tuhan mengenai kebangkitan tubuh. Akan ada masa di mana tubuh kita akan dibangkitkan. Ketika tubuh itu dibangkitkan, itu kita sebut sebagai fase setelah kebangkitan tubuh. Nanti kita lihat sedikit mengenai tubuh seperti apa yang kita miliki. Tapi pada masa atau fase sebelum kebangkitan, roh itu, roh orang percaya yang sudah mati itu berada di sorga. Tubuhnya memang di kuburan. Kita melihat kuburan. Saya tadi barusan lewat Temiang karena tadi saya pergi khotbah dulu ke Kapi Batam, jam 5 tadi saya khotbah di sana. Waktu lewat Temiang, setiap kali kita lewat di sana, kita melihat makin dekat ke jalan itu kuburan. Sekarang sudah kayaknya full udah. Yang kemarin yang baru kita tahu kan, yang semua yang warnanya putih itu kan yang baru semua. Terus jadi pinggir jalan sekarang. Saya ingat beberapa waktu yang lalu saya lewat masih agak jauh di sana. Ini sudah sampai di pinggir jalan. Begitulah hidup kita ini. Begitulah tubuh kita ini yang kita banggakan ini. Suatu hari akan di sana juga. Kalau nggak full di sana, saya nggak tahu lagi kalau udah full di sana kita kemana lagi. Tubuh ini memang tidak ada artinya. Mau kita banggakan dia, mau kita bilang kita begitu sehat, kita begitu kuat, kita bisa lakukan apa saja dengan tubuh ini. Ujung-ujungnya di sana juga tempat. Dan sama semua. Sekarang sama semua warnanya. Nggak ada bedanya. Mau dia pejabat, mau dia kalangan rendah, mau dia kuat, mau dia tidak kuat, sama semua sama. Tubuh menjadi tanah kembali, dikuburkan, tapi roh berada di hadapan Tuhan. Ini adalah satu kondisi di mana Tuhan mau kita berada di surga. Sambil menunggu yang namanya kebangkitan tubuh. Mari kita sama-sama buka 1 Tesalonika pasal 4. Seperti halnya minggu lalu, minggu ini kita juga akan melihat beberapa ayat firman Tuhan. Kita akan di ayat 13 dan 14. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Pengetahuan bahwa roh orang yang percaya itu berada di sorga, dan suatu hari nanti tubuh mereka akan dibangkitkan dari antara orang mati, memberikan kita pengharapan. Dan kita orang Kristen, ketika berduka oleh karena orang yang kita kasih meninggal dunia, nah orang yang kita kasih tentu harus orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan dalam hal ini. Kita tidak perlu bersedih seperti layaknya orang yang tidak percaya. Kita harus bisa mengontrol diri karena kita mempunyai pengharapan. Suatu hari nanti kita akan bertemu kembali dengan dia. Dan kita juga mempunyai pengharapan bahwa dia sekarang berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Yang penuh sukacita, kita saja yang di dalam dunia ini yang masih bersedih. Sementara orang yang kita kasih sedang sangat bersukacita di hadapan Tuhan. Kita akan di ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Jadi ketika mereka mati, ketika kita mati, roh kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Roh kita akan berada di hadapan Tuhan bersama dengan Tuhan. Tidak akan terjadi. Roh kita akan berada di surga. Sementara orang yang tidak percaya tentu kita tahu di neraka dan keadaannya. Bagaimana keadaan roh yang ada di surga? Nah, kita kembali ke dalam Lukas pasal 16. Ketika diberitahukan kepada kita di sana tentang orang kaya dan Lazarus yang percaya Tuhan, orang kaya yang tidak percaya. Dan 24 lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku,
sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Dari kata-kata ini kita tahu bahwa roh Lazarus yang ada di sorga dalam keadaan sangat-sangat hidup. Oke, sangat hidup dan sangat-sangat bisa dikatakan alert atau sadar. Karena dia di sini dikatakan terhibur. Nah, seseorang yang terhibur harus yang sadar kan. Kalau orang sedang tidur, mana bisa dia terhibur? Dia harus bangun, matanya harus terbuka, baru dia terhibur. Di sorga, setiap orang percaya yang telah bersusah payah hidup kudus di dunia akan mendapatkan penghiburan daripada Tuhan. Karena di sana akhirnya dia bertemu dengan Tuhan dan mendapatkan segala yang baik di surga. Jadi kondisinya dalam keadaan sadar, kondisinya dalam keadaan baik. Firman Tuhan berkata, dia sedang menikmati kerajaan Allah. Dia sedang menikmati sorga. Dia sedang menikmati Firdaus. Baik itu dalam bentuk hal yang bisa dia dapatkan di sana, maupun dalam bentuk persekutuan. Persekutuan langsung dengan Allah dan persekutuan dengan semua orang-orang kudus, termasuk yang dia baca di dalam Alkitab. Jadi kita melihat di sini kondisi orang yang berada di sorga. Nah, kalau kita tanya kapan kita akan ke sorga, tunggu sampai kita mati. Oke. Ketika kita mati, roh kita ke sorga. Tapi ada satu kondisi lagi. Kalau contohnya kita tidak mati, tapi bisa juga ke sorga. Tentu bukan dalam mimpi ya. Malam pulang dan berpikir, aku mau berdoa Tuhan, supaya mimpiku malam ini aku ke sorga. Tidak. Tapi pada saat Tuhan Yesus datang kembali. Kita baca dalam 1 Tesalonika kan, ketika Tuhan Yesus datang di awan. Kita kembali 1 Tesalonika pasal 4, kalau kita lihat di ayat yang ke-15, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi mereka semua yang ada sekarang di Temiang sana, tubuh mereka di sana yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tubuh mereka akan bangkit dari Temiang sana. Yang tadinya di dalam tanah itu akan bangkit. Ketika bangkit, sesudah itu kalau kita masih hidup, kalau hari itu di mana Tuhan datang kita belum mati, kita yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan di surga. Jadi kalau kita masih hidup, pada saat kedatangan Tuhan, kita akan ke surga dalam keadaan masih hidup. Mana yang kita mau? Mati dulu, roh kita ke surga dulu, baru nanti tubuh kita dibangkitkan? Atau kita mau merasakan yang namanya terangkat ke surga hidup-hidup? Saya kadang-kadang berpikir, lebih bagus kan kalau kita masih dalam keadaan hidup tiba-tiba kerangkat ke surga. Tapi yang mana satu, baik itu mati dulu atau dalam keadaan hidup, yang penting setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita akan ke surga. Dengan cara yang bagaimana? Tidak masalah. Yang paling penting adalah kita akan ke surga. Ketika kita berbicara tentang tubuh yang dibangkitkan, atau kalau kita masih hidup, tubuh kita ini berubah menjadi tubuh yang kita sebut sebagai tubuh kebangkitan, atau tubuh kemuliaan, itu tubuh seperti apa?
Ketika kita berpikir, aku akan hidup di sorga bersama dengan Tuhan. Dengan sebuah tubuh kebangkitan kalau aku sudah mati pada saat dia datang. Atau tubuh yang berubah menjadi tubuh kemuliaan ketika Tuhan datang karena aku masih hidup. Itu tubuh seperti apa? Kita bersyukur Tuhan ada memberitahukan kepada kita tentang tubuh ini walaupun tidak sangat detail. Nah, karakteristiknya pertama adalah tubuh ini adalah tubuh yang berwujud fisik. Jadi bukan tubuh yang samar-samar, tapi berwujud fisik yang terdiri dari daging dan tulang. Darah, kita percaya darah tidak ada. Karena darah adalah sumber kehidupan tubuh sekarang ini. Tubuh yang sementara ini. Sementara tubuh yang satu ini adalah tubuh yang kekal. Yang sumber kehidupannya berasal langsung daripada Tuhan. Bukan lagi melalui darah yang beredar. Jadi dari daging dan tulang. Kita tahu itu dari Lukas pasal 24. Mari kita lihat Lukas pasal 24. Dan ini kita lihat dari tubuh kebangkitan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, dia memiliki tubuh kebangkitan dan tubuh yang sama yang juga akan kita miliki. Lukas pasal 24 ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku." Tuhan Yesus dalam tubuhnya yang telah bangkit, tubuh kebangkitannya ada daging dan tulang. Kalau roh, tak ada daging dan tulang. Jadi tadi roh kita di surga, pada kebangkitan tubuh kita akan dibangkitkan dari kubur dan diubah menjadi tubuh kebangkitan. Dan tubuh kebangkitan dikatakan firman Tuhan punya daging dan tulang. Bisa disentuh. Oke. Tuhan minta di sini supaya mereka menyentuh dia. Dan mereka bisa menyentuh dia. Dan ketika mereka bisa menyentuh dia, tubuh ini juga bisa makan bahkan. Kita tahu itu dari Yohanes pasal 21. Ini setelah Tuhan Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada muridnya yang sedang pergi memancing kembali. Lalu dia membuat satu acara makan dengan mereka. Katakan di ayat 12. Yohanes 21 ayat 12 kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Mereka makan bersama. Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan mereka. Tubuh yang telah bangkit ini punya daging, punya tulang, bisa disentuh, bisa makan. Namun di saat yang sama bisa menembus dinding. Kalau tubuh kita ini bisa disentuh gak? Bisa makan kan? Punya daging, punya tulang. Tapi tidak bisa menyentuh dinding, menembus dinding. Tapi kalau tubuh Tuhan, tubuh kebangkitan ini bisa menembus dinding. Walaupun dia ada daging dan tulangnya. Nah, kita baca itu dalam Yohanes pasal 20. Satu pasal sebelum pasal 21 tentu. Yohanes pasal 20. Di ayat 19. Dikatakan kepada kita ketika hari sudah malam. Pada hari pertama minggu itu berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat. Dan sengaja dituliskan di sini kepada kita dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Dibuat begitu detail. Malam hari, pintu-pintu dikunci karena takut akan orang Yahudi. Berarti tidak ada celah sama sekali.
Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Tubuh ini luar biasa. Punya daging, punya tulang. Kita lihat di ayat 26, pasal yang sama Yohanes 20 ayat 26 dikatakan, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Waktu itu Thomas tidak ada. Kembali. Sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bukan hanya sekali, 2 kali bahkan dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus masuk ke dalam sebuah ruangan yang sudah terkunci. Sangat menarik tubuh ini kan. Dan bukan hanya bisa menembus dinding, tapi tubuh ini bahkan kita membaca firman Tuhan dikatakan bisa muncul dan hilang. Lukas 24. Lukas pasal 24 ayat 31. Ketika ayat ini mereka sedang berjalan, ini adalah murid-murid yang bertemu dengan Tuhan di Emmaus. Tuhan bertemu dengan mereka, bercakap-cakap dengan mereka, baru mereka sadar. Di ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, oh ini Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Dia tiba-tiba hilang. Padahal dia punya tubuh, punya tulang, punya daging, bisa disentuh. Bisa menembus dinding, juga bisa hilang begitu saja. Tubuh yang luar biasa. Yang Tuhan juga akan berikan kepada kita. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 42 disebutkan bahwa tubuh ini tidak akan rusak. Dalam 1 Korintus 15 ayat 43 dikatakan bahwa tubuh ini adalah tubuh kemuliaan. Tubuh yang dimuliakan. 1 Korintus 15 ayat 43 juga mengatakan bahwa tubuh ini adalah tubuh yang penuh kuasa. Dan itu adalah tubuh yang rohani dan supernatural. 1 Korintus 15 ayat 44. Jadi tubuh sorgawi. Kalau kita membaca 1 Korintus pasal 15 ayat 47. Tubuh yang luar biasa yang akan Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara, masa depan kita sebagai orang percaya adalah masa depan yang begitu indah. Sudah kita akan berada di tempat yang begitu indah, Tuhan juga akan berikan kita sesuatu yang begitu luar biasa. Hari-hari kita dalam dunia ini, kita sering sekali khawatir dan juga sedih, mengerang karena kelemahan tubuh ini kan. Kita bekerja, kita belajar, karena perlu. Jadi kalau kita bekerja, kita belajar, tubuh ini lelah. Dan ketika tubuh ini lelah, sakit ini, sakit itu. Sakit sana, sakit sini. Begitu lemahnya tubuh ini. Tapi nanti di surga, kita akan mendapatkan satu tubuh yang luar biasa. Kita memikirkan tentang hidup yang baik, hidup yang luar biasa, maka surga adalah tempat yang begitu indah. Jadi kita mau memilih yang mana? Berada di neraka layaknya seorang kaya yang tidak percaya Tuhan, atau berada di surga layaknya Lazarus yang percaya Tuhan. Kita sudah melihat surga itu seperti apa, walaupun tidak dalam keadaan full. Kita sudah melihat bagaimana seorang percaya kalau dia berada di surga. Keadaannya seperti apa. Dan ditambah lagi kita akan melihat apa yang kita lakukan di surga. Apakah sesuatu yang kita lakukan di surga akan membuat kita sangat semangat mau pergi ke sana? Hal yang pertama yang akan kita lakukan di surga adalah beribadah. Ya, beribadah.
orang Kristen, kita akan ke sorga untuk beribadah. Apakah ibadah adalah sesuatu hal yang membuat kita sangat-sangat rindu untuk hadiri? Kalau kita mengaku Kristen dan tidak rindu datang beribadah, kita harus bertanya, kita ini orang Kristen atau tidak? Karena anak Tuhan yang sampai ke sorga pun hari-harinya akan dipenuhi dengan ibadah. Baca dalam kitab Wahyu bagaimana orang-orang kudus Tuhan memuji dan memuliakan nama Tuhan di sana. Di sorga adalah tempat di mana kita beribadah, menyembah Tuhan di sana, berhubungan dengan Tuhan, memiliki hubungan yang erat dengan Dia, dan kita akan terus beribadah kepada Dia. Dan ibadah kita di sana akan menjadi ibadah yang penuh dengan kekudusan, akan menjadi ibadah yang penuh dengan kemuliaan bagi Tuhan. Makanya ibadah kita dalam dunia ini juga kita harus pastikan seperti cocok dengan ibadah seperti yang ada di surga. Ibadah yang betul-betul menunjukkan kekudusan Allah, kemuliaan Allah, dan bukan siapa-siapanya kita. Saya membaca dalam firman Tuhan bagaimana bahkan tua-tua, orang-orang pilihan Allah yang 24 orang itu, dalam kitab Wahyu dikatakan, mengambil mahkota mereka. Apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan? Meloncat-loncat. Oh Tuhan, bertepuk tangan. Tuhan itu hebat, tepuk tangan. Mereka merasa tidak layak, bahkan setelah Tuhan bawa mereka ke sorga dan memberikan mereka mahkota, mereka sujud menyembah dan melemparkan mahkota mereka di hadapan Tuhan. Melemparkan bukan berarti melempar Tuhan, tapi menyerahkan kepada Tuhan. Kami tidak layak mendapatkan mahkota ini, hanya Engkaulah yang layak untuk menerima segala kemuliaan. Makanya kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita harus menunjukkan sikap yang demikian. Bukan sikap yang membangkang, tidak hormat, tidak takut kepada Tuhan. Banyak ayat firman Tuhan yang berbicara tentang kekudusan Allah, kehormatan, kemuliaan Allah yang jauh melebihi dari apa yang bisa kita bayangkan. Dan kalau dalam tubuh ini kita ketemu Dia, kita akan mati. Firman Tuhan katakan, kalau kita berhadapan muka dengan Tuhan, dengan tubuh ini, dengan keadaan seperti ini, kita akan mati. Hanya orang-orang khusus Tuhan. Dan ketika Tuhan menampakkan diri kepada mereka, mereka tidak mati. Tapi mereka sendiri sadar. Mereka katakan, dengan Tuhan selalu menunjukkan kepada kita bagaimana mereka katakan, mereka merasa seperti orang mati. Baik itu Daniel, Rasul Yohanes, yang berhadapan dengan Tuhan. Jangankan berhadapan muka dengan Tuhan. Baru melihat kakinya Tuhan saja, Yohanes sudah sangat ketakutan. Wah, kemuliaan dan kekudusan Tuhan itu begitu luar biasa. Itulah akan kita lakukan di surga. Apakah kita mau ke sana? Saya percaya kita yang sungguh-sungguh percaya Tuhan, kita merupakan anak Tuhan, pasti merindukan ke sana. Saya bersyukur untuk kemurahan Tuhan bagi saya, karena saya sangat rindu pergi ke sana. Saya lelah dengan tubuh ini. Begadang sekali saja sekarang hampir setiap pagi saya kalau udah terlambat tidur, hidung saya tidak berhenti mengeluarkan cairan. Tubuh ini tidak ada bagus-bagusnya. Kita berusaha makan makanan yang bagus, yang sehat, menjaga makanan, walaupun terkadang ya kita nggak bisa menahan kerongkongan kan, makan Indomie juga, kan? Makannya bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali.
olahraga. Berapa minggu saya nggak main futsal, saya olahraga di rumah. Olahraga, tapi gitu juga. Kadang-kadang semakin banyak olahraga semakin sakit. Saya sudah mulai berpikir mau kurangi futsal juga karena lutut saya sebelah kiri kemarin sempat agak sakit. Nah, berarti memang kalau yang profesional aja dengan segala makanan mereka dan latihan mereka mendekati 30 lebih, sudah masa-masa mau siap-siap pensiun kan? Apalagi kita yang makanannya entah apa, latihannya juga entah kayak mana, tubuh kita ini sangat lemah. Betapa rindunya kita pergi ke surga. Bagi kita yang belum percaya Tuhan, mari percaya Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan sudah berikan dan sediakan kita tempat. Tuhan Yesus katakan, aku akan pergi ke sana. Tempat di mana aku akan pergi, ke situ juga kamu akan pergi. Kalaupun tidak cukup ruang di sana, aku akan pergi ke sana dan mempersiapkan bagimu. Mari, kita yang belum percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh datang dan percaya kepada Tuhan. Dan kita yang sudah percaya kepada Tuhan, mari hidup dengan benar. Mari hidup dengan kudus di hadapan Tuhan. Mari beribadah dengan cara yang benar di hadapan Tuhan. Supaya sungguh ketika kita mati, kita akan bertemu dengan Dia. Dan bertemu dengan Dia di dalam sukacita. Dan apa yang Dia janjikan dalam firman-Nya betul-betul kita dapatkan, kita rasakan, bahkan untuk kekekalan. Kondisi yang jauh lebih baik, sangat-sangat baik, selama-lamanya. Kondisi yang luar biasa. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa Engkau sangat baik dan penuh dengan kemurahan. Kami manusia yang Engkau ciptakan. Yang kalau Engkau tempatkan dimanapun Engkau mau bagaimanapun kami memprotesnya, kami tidak bisa. Karena Engkau adalah Sang Pencipta dan kami ini ciptaan. Dan firman-Mu mengatakan, sama seperti tukang periuk, yang buat sebuah periuk. Periuknya tidak bisa bilang kepada pembuatnya, kenapa engkau membuat aku seperti demikian. Sama halnya dengan kami. Kalau Tuhan pun mau tempatkan kami di tempat yang sangat buruk, kami pun tidak bisa protes. Tapi Tuhan begitu baik. Tuhan siapkan kami tempat yang begitu indah. Sorga. Tempat di mana engkau berada. Bukan hanya engkau berikan kami sorga ini. Engkau juga bahkan berikan kami tubuh sorgawi. Tuhan, betapa kami harus bersyukur. Betapa kami harus memuji dan memuliakan nama-Mu. Betapa lagi kami harus menggunakan sisa-sisa waktu kami dalam dunia ini dengan baik. Untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk menyukakan hati Tuhan. Agar kami ketika bertemu dengan Engkau, akan bertemu dengan Engkau di dalam sukacita dan damai sejahtera. Tolong kami Tuhan. Setiap kami mendengarkan firman-Mu ini, yang belum percaya kepada-Mu, sadarkan dan tolong. Setiap kami sudah sungguh-sungguh percaya kepada-Mu, berikan kami hati yang mau berjuang untuk hidup benar di hadapan. Terima kasih Bapa, ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.